Hai guys, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para korban buaya darat? Semoga kalian diberikan kekuatan untuk menampolnya. Teruntuk para buaya darat yang suka bilang, Neng, kasih ipon ya, tapi kita keredor skuy. Mendingan kalian tobat deh. Karena kali ini Seliramu akan membahas sebuah film buaya raksasa setinggi 20 kaki yang menyerang semua orang yang berada di wilayahnya. Film ini pun berjudul Rokyu yang dirilis tahun 2008. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya dan kita akan lihat seberapa liar buaya Afrika ini. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan, dan yang pasti tidak ecek-ecek. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah danau dan seekor kerbau yang sedang ngombe. Lalu buaya menyerangnya dan membawanya ke dasar air. Dan film Rokyu pun baru dimulai. Scene berganti kepada sebuah desa di Afrika. Terlihat si tampan yang bernama Neil yang baru turun dari bus. Dia mendatangi sebuah kafe dan mengatakan jika dia mau naik perahu wisata. Lalu dia pun memesan kopi. Telepon Neil pun berdering. Dia menerima telepon sambil melihat foto-foto buaya terpajang di kafe itu. Barista Tuir mengatakan jika melihat foto buaya raksasa itu, orang akan takut untuk berenang. Scene berganti memperlihatkan sebuah perahu wisata yang akan mengarungi sungai di Afrika tersebut. Terlihat tour guide glowing bernama Cat sedang mengabsen pengunjung. Pengunjung sudah lengkap dan perjalanan naas itu pun baru dimulai. Perjalanan semakin jauh dan mereka disuguhkan pemandangan yang begitu menakjubkan. Terlihat perahu lain sedang memberi makan buaya, lalu Cat pun memberi penjelasan bagaimana buaya bisa melompat, menyambar makanan. Terlihat buaya-buaya liar menampakkan diri dan Cat memberitahu jika buaya di sini sangat ganas dan bisa tumbuh 20-25 kaki dengan berat 20 ton. Wow, seperti bus tronton ya bun. Si gendut menanyakan apakah bisa menyerang manusia. Cat menjawab kadang-kadang saja, tapi dia tidak menyerang yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Perjalanan semakin jauh. Neil bertanya kepada Cat, Neng, dah lama kerja di sini teh? Suka keluar kota gak Neng? Lalu Cat menyuruh Neil kembali ke tempat duduk karena akan ada belokan. Dari kejauhan terlihat berondong bangor yang ugal-ugalan menyapa Cat dan mereka berputar-putar menggoda si tour guide seksoi itu. Lalu Cat menyuruh mereka untuk pergi. Cat menarik gigi perahu dan si bangor tercemplung. Lalu Cat minta maaf kepada penumpang karena ulah si bangor tadi. Semakin jauh pemandangan, semakin menakjubkan pula. Wisata perahu sudah selesai dan mereka akan kembali. Para pengunjung pun merasa bahagia. Namun tiba-tiba Joe melihat suara dan menunjukkan kepada Cat. Cat meminta untuk melihat suara itu ke sana, takut jika ada seseorang dalam masalah. Setelah meminta pengertian dari para pengunjung, mereka pun putar arah dan menghampiri asal dari suara tersebut. Sebenarnya itu daerah keramat, namun Cat menerjangnya. Ini merupakan kesalahan sih kalau kata Seliramu mah. Terlihat ukiran batu bergambar buaya dan sampailah mereka ke asal suara tersebut. Cat tidak melihat ada apa-apa di sana dan Neil meminta untuk segera kembali karena hari akan segera gelap. Namun tiba-tiba
Terlihat sesuatu mengambang di sana dan Kate mendekatinya. Namun, perahu ditabrak entah sama siapa. Apa mungkin itu buaya? Perahu pun bocor, para penumpang sangat panik dan Kate mendaratkan perahu itu di pulau kecil di tengah sungai itu. Para penumpang turun dari atas perahu dan Kate mencoba mencari radio untuk meminta bantuan. Radio tidak ada yang berfungsi. Mereka berdebat bagaimana orang bisa tahu kita di sini kalau radio tidak berfungsi. Ini daerah kekuasaan buaya itu dan kita udah memasukinya. Mereka semua kebingungan. Si kumis menunjuk ke tanaman jika nanti malam airnya akan pasang dan akan setinggi akar pohon itu. Tempat ini akan tenggelam. Si kumis menyarankan untuk menyeberang ke ulu sungai. Lalu kumis nekat akan menyeberangi sungai dan Everett mencoba mencegahnya. Selang beberapa lama terlihat air yang bergerak dan Everett pun menghilang. Sang istri histeris mencarinya. Sore pun menjelang, terlihat air mulai pasang dan akan menenggelamkan pulau itu. Terlihat Ellen yang sangat terpukul. Lalu Ken mencoba mencari senter. Neil menggerutu, bagaimana bisa keluar dari sini? Kita tidak bisa masuk ke air. Aku baru saja melihat orang dimakan buaya. So man get eaten by fucking crocodile. This is not what I do, alright? And by the way, I fucking hate animals, especially ones that can kill you. Lalu datanglah dua berondol somplak tadi. Ken memanggil mereka, namun mereka hanya meledeknya. Si Kevin melihat jika perahu mereka karam, lalu tiba-tiba sesuatu menyambar perahu mereka dan perahu itu pun terbalik. Para pengunjung panik dan mereka menyuruh Kevin untuk segera naik ke daratan. Dan Colin pun menghilang. Malam pun poek, air mulai naik, terlihat Ellen yang begitu terpukul. Lalu Kevin menyalakan api unggun. Melihat Ellen yang sangat terpukul, Kevin memikirkan cara bagaimana untuk bisa menyeberang ke hulu. Aku akan turun ke air dan berenang dengan tenang melewatinya. Lalu aku akan mengikat tali dan kalian bisa menyeberang menaiki tali itu, kata si Kevin teh. Kevin mengatakan jika buaya itu sudah menandai kita dan buaya itu akan terus mengejar kita. Kate meragukan ide Kevin itu, tapi Kevin bilang kita tidak punya pilihan karena air akan semakin pasang. Lalu Kate pun menyetujuinya dan mereka memasang tali ke sebuah pohon. Air mulai pasang. Nell mengatakan jika kita harus cepat pergi, buaya akan selalu mengincar kita karena ini tempat kekuasaannya. Lalu Kevin turun ke air dan berenang dengan tenang. Syukurlah Kevin sampai ke ulu sungai. Dia mengikat tali ke pohon dan tali siap untuk digunakan. Mereka diminta menyeberangi tali satu persatu, namun Ellen tidak bisa bergerak karena kakinya kram. Si Joe memaksa menaiki tali itu dengan anak dan istrinya. Si kumis pun marah karena Joe memaksa naik ke tali tersebut. Kevin pun terlihat khawatir, lalu tiba-tiba Kevin pun diterkam buaya. Tali mulai tidak kuat menahan beban dan runtuhlah jembatan itu. Mereka pun tercebur.
Mereka berenang ke hulu sungai, untungnya mereka semua selamat. Joe meminta maaf, namun tiba-tiba buaya menerkamnya dan memakannya hidup-hidup. Malam pun semakin poek, air semakin pasang dan meninggi. Terlihat Ellen dengan tatapan kosong dan dia sangat terguncang. Ken pun menyesali, jika aku tidak mengajaknya ke sini, mungkin semua ini tak akan terjadi. Ken pun menyesalinya. Lalu Neil mencoba menenangkannya. Neil berkata jika dia akan mengambil kotak P3K dan dia berjalan ke perahu. Lalu dia menemukan sebuah jangkar. Neil berpikir untuk membuat jebakan memancing buaya itu dengan umpan, dan ketika buaya terjerat, mereka akan berenang ke hulu. Lalu, semua orang merugikan ide tersebut karena buaya terlalu besar untuk jangkar sekecil itu. Neil mengatakan jika mereka hanya punya waktu setengah jam lagi. Lalu mereka bilang kita tidak punya umpan. Dan si gendut menemukan bebek milik dua berondong sengkleh tadi. Air semakin tinggi dan Neil merangkai jebakan dengan kedua bebek itu. Lalu umpan pun dilempar ke dasar sungai. Ken mengatakan jika umpan harus digoyang-goyang untuk menarik perhatian buaya tersebut dan menunggu umpan itu tersambar, lalu kita bisa berenang ke hulu. Air semakin meninggi dan umpan pun disambar buaya itu. Mereka semua berenang ke hulu dan Neil menahan umpan untuk tidak lepas. Syukurlah mereka semua selamat sampai ke hulu. Namun tiba-tiba umpan pun terlepas dan Cat masih ada di dalam air. Neil pun meneriakinya. Lalu tiba-tiba Cat diterkam buaya. Neil menyusulnya ke air dan Cat pun menghilang. Berasa Cat sudah tidak ada, Neil pun pergi ke tengah hutan dengan anjing Cat. Neil mencari kelompoknya, namun anjing itu berlari ke sebuah gua dan Neil mengejarnya. Lalu tiba-tiba Neil terperosok dan jatuh ke gua yang ternyata adalah sarang buaya. Neil menemukan tubuh temannya yang sudah tercabik-cabik dan sangat mengerikan. Lalu anjing Cat lari ke sisi lain. Neil menghampirinya dan melihat Cat yang sekarat dengan luka gigitan buaya itu. Anjing pun berlari ke arah keluar dan Neil membawa Cat. Namun tiba-tiba buaya besar itu datang dan memakan potongan tubuh. Karena kekenyangan, buaya itu pun tertidur. Neil berjalan mengendap-endap sambil membawa Cat. Namun tiba-tiba buaya itu menghilang dan menyerang Neil. Neil masuk ke sisi gua yang kecil. Buaya itu pun mencoba menerkamnya. Neil terbanting ke air dan dia mengambil kayu.
Lalu buaya itu menggigit kayu itu dan Nell kembali bersembunyi. Buaya itu semakin membabi buta dan tangan Nell pun tergigit buaya tersebut. Kate tersadar buaya itu ingin memakan Kate namun tidak sampai. Lalu, Nell melihat kayu yang runcing karena tergigit buaya itu, dan buaya itu mendekati Nell dan ingin menyerang Nell. Nell bersiap dengan kayu runcing di tangannya dan tiba-tiba buaya pun moket. Nell selamat dari gigitan buaya tersebut dan dia berhasil membunuh buaya itu. Lalu dia pun bangkit. Nell membawa Kate keluar dari gua tersebut, lalu dia pun menggendongnya. Dan Nell pun melihat kawan-kawannya sudah bersama tim penyelamat. Kate tersadar dan dia bilang, "Bagaimana dengan turnya?" cak si Kate teh. Lalu Nell menjawab, "Mungkin saya akan menghabiskan waktu di rumah." Kate pun diterbangkan untuk mendapatkan perawatan. Lalu film pun berakhir. Bagaimana? Apakah buaya ini lebih ganas daripada buaya yang suka berdansa bersama bondon-bondon bercangcut mahal di klub-klub Bali? Hahaha. Oke guys, mungkin segitu saja pembahasan dari film Rock You ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka silahkan subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.